Maka mari kita terus berjuang menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita agar nama Tuhan tetap dimuliakan dalam seluruh hidup kita. Salam Bapak Ibu, saudara dan saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Adat istiadat merupakan kebiasaan atau tradisi yang hidup turun-temurun di suatu tempat yang mengandung nilai-nilai luhur dengan pesan-pesan konkret bagi kehidupan setiap hari. Di banyak tempat, adat istiadat itu dipelihara dan dijaga. Salah satu cara yakni menghidupi atau mempraktekkan adat istiadat itu di dalam hidup bersama. Yang kemudian menjadi masalah adalah ketika praktek atau nilai-nilai adat itu tidak sesuai dengan ajaran iman. Maka sangat dibutuhkan usaha kritis dan kemampuan untuk beradaptasi dalam pelbagai sendi kehidupan bersama. Orang-orang Yahudi sangat meninggikan tradisi secara khusus, hukum tertulis dan tidak tertulis yang ditetapkan bagi setiap aspek kehidupan. Ada yang lemah dalam penerapan hukum ini. Mereka mulai mencampur adukan semua tradisi atau aturan hukum itu dengan ibadah ilahi. Mereka juga sudah tidak dapat membedakan mana yang lahiriah belaka dan mana yang roh atau nilai dari hukum dan aturan. Akibatnya mereka kadang bingung dan berlaku tidak adil dalam hidup bersama. Bacaan Injil hari ini menggambarkan itu di dalam Injil Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 13. Kitab suci mencatat bahwa mereka datang kepada Yesus mempersoalkan tentang adat istiadat. Di balik kata-kata tampak maksud dan niat mereka ini baik. Tetapi dalam hati sebenarnya mereka berniat untuk mencoba Yesus. Tuhan Yesus tahu kejahatan hati mereka. Meskipun ditutupi dengan sikap dan perkataan yang baik, ternyata hatinya belum tentu mengasihi Allah. Bagi Yesus, kebenaran Allah itu harus jauh melampaui adat istiadat. Adat istiadat dan tradisi itu baik, tetapi sejauh tidak bertentangan dengan hukum dan perintah Allah. Tuhan memang harus dihormati dan ditaati melampaui semua aturan lahiriah. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Demikian nubuat Nabi Yesaya yang mengungkapkan kemunafikan orang-orang fasik. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, Tuhan Yesus menghendaki agar setiap kita memberi prioritas pada kehendak Allah dalam hidup kita. Dia minta supaya kita tidak menomorduakan kehendak Tuhan dalam hidup, terlebih dalam hidup beriman kita, tetapi harus terus belajar taat pada Tuhan melebihi adat istiadat, supaya persekutuan kita dengan Tuhan tidak abu-abu
atau hanya terjadi di bibir saja, atau hanya ketika kita membutuhkan Tuhan untuk kepentingan dan kehendak pribadi kita. Maka mari kita terus berjuang menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, agar nama Tuhan tetap dimuliakan dalam seluruh hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.